Contoh kayak gini, teman-teman nih baru ketemu sama orang, belum kenal, belum gimana baru ketemu gitu ya, ketemu lawan jenis, cowok ketemu cewek, begitu ketemu langsung, nikah yuk sama gua, ya kan gak mungkin mau, bener gak? Pasti ditolak gitu. Nah tapi kalau misalnya teman-teman mau diterima gimana? Ya kan perlu kenalan dulu gitu kan. Nah kenalan tuh ibarat ya kita kalau misalnya toko kita harus dikenal dulu dong sama audiensnya. Nah sekarang gimana nih caranya buat ningkatin exposure khususnya buat di 10-10 sendiri gitu ya. Kayak di 10-10 sendiri kan kalau di Shopee itu ada temanya nih. Temanya adalah brand festival gitu ya. Brand festival di mana ini pasti bakal ke-boosting banget nih terutama kalau teman-teman yang mungkin yang di Shopee Mall gitu. Tapi selain Shopee Mall sebenarnya semua seller juga bakal kenceng. Kenapa? Karena gini, teman-teman harus sadar nih ketika lagi event seperti ini itu trafficnya tuh tinggi banget di Shopee-nya gitu ya. Jadi yang punya brand ya kebagian, kita nih mungkin yang mungkin belum punya brand, kebagian nggak? Ya bisa kebagian juga gitu. Kalau teman-teman tahu nih gimana caranya gitu ya. Dengan kayak gitu pasti teman-teman juga orderannya bakal jauh lebih banyak gitu. Nah sekarang gimana nih caranya kita ningkatin exposure atau dapetin pesanan lebih di 10-10 ini gitu ya. Nah kayak gitu tentu saja teman-teman bisa memaksimalkannya dengan cara buat memaksimalkan traffic campaign yang namanya ke Shopee dengan memanfaatkan iklan Shopee gitu lah. Nah itulah yang nanti saya bakal bahas gitu loh di mungkin 30 menit 40 menit ke depan gitu ya. Nah sebelumnya nih mungkin teman-teman saya nggak tahu ya udah pada tahu belum sih tentang iklan Shopee itu kayak gimana gitu. Kalau yang belum tahu boleh tulis di komen dong, ada nggak udah tahu belum iklan itu apa, atau jangan-jangan teman-teman jualan tapi nggak tahu ini iklan ini bukan gitu ya. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu nih iklan Shopee itu apa sih gitu ya. Iklan Shopee adalah sebenarnya salah satu fitur pemasaran nih yang berbentuknya iklan berbayar dalam aplikasi atau website Shopee gitu. Jadi kalau teman-teman nih misalnya nih ketika kita nyari barang, orang nyari barang itu kan beda-beda ya, user itu beda-beda nih. Saya suka cerita kayak gini, kalau teman-teman mau dapetin penjualan, teman-teman harus tahu dulu nih, pertama mereka itu ketika ke Shopee, audiens itu nih calon pembeli itu ngapain aja sih? Gitu, pembeli itu kayak gimana sih karakternya gitu ya. Nah kalau secara sekilas kita bisa bedain kayak gini. Calon pembeli ke Shopee itu sama dengan ketika teman-teman lagi jalan-jalan ke mall. Ya, kan sebenarnya gini, Shopee itu kan e-commerce ya atau marketplace ya. Ya marketplace sama mall sama nggak sih? Ya tentu saja sama gitu, cuman beda bentuk aja. Kalau mall itu offline, kalau Shopee atau marketplace itu online. Tapi kan basically itu bener-bener sama gitu. Nah sekarang gini, ketika orang ke mall, kita lagi jalan-jalan nih ke mall gitu ya. Nah, teman-teman ketika ke mall itu ada dua tipe orang ke mall. Pertama, ada orang yang mereka udah tahu dengan jelas, oh, gua ke mall, gua mau beli A, gua mau beli sepatu, gua mau beli baju, gua mau beli skincare misalnya. Ada yang udah tahu dengan jelas. Nah, tapi banyak juga yang diantara orang yang datang ke mall, dia nggak tahu mau beli apa. Ya, bener ya. Mungkin teman-teman juga pasti sering nih ngalamin jalan-jalan ke mall terus ngapain? Ya nggak tahu, lihat-lihat aja. Gitu. Nah, artinya dari situ kita bisa bedain nih, pembeli itu ada dua macam. Ada yang udah tahu mau beli apa, ada yang nggak tahu mau beli apa. Nah, orang yang tahu mau beli apa, ketika ke mall, datang ke mall, behaviornya pasti adalah begitu datang, dia bakal langsung datang ke area yang dituju. Misalnya, saya mau beli sepatu bola, saya bakal datang langsung ke toko-toko yang ngejual sepatu bola dong. Ya ngapain jual celana, orang gue mau beli sepatu bola, berarti saya bakal mengetikkan gitu ya. Kalau misalnya di mall, kalau di Shopee dia bakal ngetik sepatu bola gitu ya. Atau ini nih produk skincare MS Glow misalnya, dia bakal ngetik. Nah, ketika diketik, itu kan ada yang muncul di atas, ada yang muncul di bawah, ada urutan-urutannya tuh. Bener ya? Nah, iklan itu adalah ketika teman-teman bisa muncul lebih atas. Nah, biasanya ada tulisan di bawah kanan kecil, iklan gitu ya. Dan ternyata iklan Shopee ini hasilnya cukup bagus. Kenapa? Karena dari rata-rata nih potensinya itu gimana sih? Setiap kita keluar 100.000 saldo untuk iklan, itu ternyata bisa menghasilkan sampai 1 juta omset penjualan. Ya lumayan banget kan, kita keluar 100.000 jadi 1 juta gitu ya. Ibarat apa ya, gampangnya kayak mesin lipat gandain uang gitu ya, masukin 100 keluar 1 juta gitu ya jadi penjualan. Seperti itu. Gitu. Itu yang bisa didapetin kalau teman-teman ngerti caranya.
Kalau teman-teman nggak ngerti ya keluar 100.000 mungkin belum tentu jadi apa-apa. Maka itulah di sini kita bakal bahas banyak tentang iklan tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kemudian ketika kita ngiklan juga nih, nah ternyata itu secara dari statistiknya ya bisa 20% ningkatin omset penjualan. Meskipun sebenarnya bisa lebih lagi dari 20% gitu ya, makin kita belajar gitu ya. Dan ketika iklan juga udah jelas dong yang produk jumlah dilihatnya kan makin banyak gitu. Jadi kalau teman-teman nih yang jualan online terus ketika ketika lihat ya produk dilihatnya 0, 1 gitu ya, 10, dikit nggak naik-naik, ya teman-teman bisa mulai belajar beriklan gitu. Dengan beriklan yang dilihatnya makin banyak, ketika dilihat tentu saja bakal jadi penjualan gitu ya. Itu adalah konsepnya tentang beriklan. Mindsetnya kayak gimana sih kalau mau ngiklan gitu. Kenapa saya bahas mindset? Karena kalau teman-teman mindsetnya nggak tepat nih, teman-teman mindset iklannya nggak tepat, teman-teman bakal kesulitan buat jualan gitu ya. Jadi kayak ngiklannya itu stres sendiri gitu ya. Bakal ya karena ya salah gitu, cara mikirnya udah salah gitu. Nah, mindset yang iklan kayak gimana sih? Nah, sekarang gini, banyak orang ketika ngiklan, di pikirannya mereka selalu mikir kayak gini, gua mah ngiklan buat jualan produk. Bener gak sih? Ya bener sih, lu ngiklan memang buat jualan, tapi gak cuman itu aja gitu loh. Kalau misalnya kita ngiklan buat jualan, teman-teman ketika nyobain pasang iklan, ngerti juga enggak, tahu apa yang harus dievaluasi enggak, begitu iklan 10.000, habis 10.000, dan 10.000-nya nggak jadi penjualan. Teman-teman stres dan bilang, iklan nggak jalan. Gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman mikirnya kalau setiap harus keluar harus dapat duit. Gitu. Memang kita ketika belajar ngiklan, tujuannya adalah ketika teman-teman jualan, dapat lagi duitnya. Tapi kan belum tentu ketika kita ngiklan selalu pasti bakal closing. Gitu. Nah, mindset yang benar kayak gimana nih biar nggak pusing? Mindset yang benar sebenarnya adalah kalau teman-teman mau bagus, iklan itu buat menjangkau audiens target pasar, bukan buat langsung jualan. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekarang gini deh, kita balik lagi pola pikirnya ke kita punya toko di mall. Ya, teman-teman jualan punya toko di mall. Teman-teman mau laku dong, bener nggak? Gimana cara dapetin laku? Ya salah satunya mungkin tanda kutip nih, teman-teman cari banyak SPG, cari yang cantik, cari yang seksi, disebar. Lu bawa orang ke toko gua. Si SPG kerja tuh kan. Ya, dia cari orang, tiap ada orang dipanggil datang ke toko, ditarik ke toko gitu ya. Nah, goalnya SPG apa sih? Ya goalnya SPG kan sebenarnya adalah tugasnya dia adalah datangin orang supaya masuk ke toko teman-teman. Bener nggak? Pasti jadi penjualan nggak? Ya sebenarnya belum tentu. Tergantung tokonya udah siap belum? Tokonya udah bagus belum? Kalau tokonya teman-teman udah bagus, ketika SPG itu bawa orang, pasti banyak yang closing. Tapi ketika teman-teman yang udah bayar SPG bagus, SPG-nya pintar ngomong, cantik, terus begitu datang, tokonya berantakan, barang berantakan, kualitas barang nggak terjaga gitu kan, tempatnya bau misalnya, jelek gitu kan. Terus kira-kira orang bakal beli nggak di tokonya teman-teman? Ya udah pasti enggak, bener nggak? Kenapa? Karena tokonya belum siap gitu. Jadi tujuan utama sebenarnya buat iklan apa sih? Tujuan utama buat masang iklan adalah supaya toko kita gampang atau selalu ditemukan oleh calon pembeli gitu ya. Dengan gitu kan ketemu dulu nih, kayak cerita saya di awal. Kita mau jualan gitu ya, kan nggak mungkin dong ketemu orang langsung, lu beli dong. Ya harapannya sih seperti itu, tapi kan nggak semua orang bakal seperti itu. Ibaratnya mungkin kayak perlu kenalan dulu lah. Sama kayak ketemu lawan jenis, nikah sama gue yuk, kan nggak mungkin gitu. Bener nggak? Nah jadinya kan perlu kenalan dulu, udah kenal baru gitu loh. Nah jadi iklan itu tujuannya apa? Buat dapat audiensnya, buat mereka ngelihat, buat kita dikenal. Setelah teman-teman dikenal gitu ya, pasti lebih gampang buat teman-teman jualan. Konsepnya adalah seperti itu.